Dapat strike ikan kali ini bikin jantungan berdebar. Soalnya kail cuma nyangkut secuil di mulutnya. Setiap hentakan bikin was-was takut lepas. Si pemancing cuma bisa tahan napas sambil nunggu. Untung aja lama-lama si ikan capek sendiri. Akhirnya nurut dan gak ngamuk lagi guys. Hehe. Inilah momen yang bikin kaget sekaligus emosi. Seharian mancing, hasilnya masih nihil juga. Akhirnya santai sambil main handphone, siap-siap arah pulang. Tiba-tiba salah satu joran malah kejang aneh, belum sempet dipegang, langsung ditarik dan hilang begitu aja. Bikin bengong, rasanya pengen teriak dan nyemplung ke laut. Hehe. Baru pertama kali strike langsung disambut sesuatu yang bikin jantung deg-degan. Ternyata yang nyamber bukan ikan biasa, tapi seekor hiu. Karena terlalu happy, auto selfie dulu biar bisa bikin status. Rupanya si hiu nggak suka masuk kamera guys. Hasilnya malah ngamuk di depan perahu, bikin tambah panik. Hehe. Nah ini dia guys cara ngupas hewan bulu babi biar kelihatan dalamnya. Ada yang baru tahu nggak? Ternyata dalamnya ada bagian yang bisa dimakan loh. Bulu babi ini terkenal punya rasa gurih manis khas laut. Biasanya jadi makanan mewah di restoran Jepang dengan nama uni. Tapi hati-hati, luarnya penuh duri tajam jadi harus dibuka dengan trik khusus ya. Hehe. Lagi-lagi rezeki pemancing memang gak bisa ditebak. Kadang boncos, kadang dapat receh, kadang malah strike babon. Kali ini si bapak sendirian harus ngadepin marlin super gede. Pegangan cuma dimoncong, tapi gerakannya bikin senam jantung. Si marlin ngamuk seolah gak mau kalah dari manusia. Dan si bapak juga ngotot. Mantep pak, jangan sampai lolos ya. Hehe. Si bapak kaget nemu sesuatu nyangkut di jaringnya di tengah laut. Buru-buru dibuka, penasaran apa isinya. Ternyata ada makhluk kecil nongol dari cangkang. Isinya 4 ekor anak ikan pari yang masih hidup. Wah, langsung dilepas lagi biar bebas di lautan lepas. Si bapak cuma senyum, semoga nanti ketemu lagi versi gedenya ya. Hehe. Si adik bocil ini lagi mainan air sambil nemenin bapaknya mancing. Nggak taunya disamperin ikan pari babon dong. Lihat, sepertinya ikan pari pengen ngajak main tuh. Hehe, awas pak, sambil dipantau ya anaknya. Asik, ini dia alat canggih buat mancing cumi babon guys. Nggak perlu keluar tenaga manusia di tengah laut, tinggal duduk manis, biarin alat yang kerja. Hehe. Ternyata hasilnya malah lumayan banget. Sekali narik bisa dapat cumi ukuran gede. Bahkan ada bonus 2 ekor langsung nyangkut barengan tuh. Wah, mantap juga ya. Waduh, bikin kaget. Baru siap-siap mau lempar joran, udah ada yang lewat di air. Kirain ada orang buang baju ke laut karena bentuknya ngambang gitu, guys. Ternyata pas dilihat lebih jelas, itu ubur-ubur yang lagi santai. Jenis ini biasanya punya tubuh bening. Ada yang beracun, ada juga yang enggak. Beberapa spesies bisa dimakan, tapi nggak semua aman buat perut. Jadi kalau ketemu di laut, mending dinikmatin aja dari jauh ya. Lagi asik main di pesisir pantai, tiba-tiba ada yang berenang mendekat. Warnanya hitam, awalnya nggak jelas itu hewan apa guys. Bikin penasaran, semua mata langsung fokus ke air. Ternyata itu cumi babon yang lagi minggir ke tepian. Langsung kepikiran, wah ini rezeki nomplok banget. Siap-siap masuk dapur jadi masakan andalan ala chef emak. Hehe. Lawan ikan marlin segede ini jelas bikin tenaga terkuras abis. Udah dipentung, udah luka, tapi masih aja ngelawan sengit. Tenaganya luar biasa, nggak gampang nyerah begitu aja. Si pemancing sampai ngos-ngosan ngejar tarikan kerasnya. Kalau kalian di posisi ini, kira-kira milih mundur apa lanjut guys? Gas terus sampai naik ke kapal ya? Atau pasrah ditarik balik ke laut? Hehe. Hasil mancing kali ini lumayan banyak guys. Pulang-pulang dijamin langsung disambut istri. Tapi tunggu dulu, aku mau tunjukin hewan unik yang baru kita dapat. Coba lihat, bentuknya bulat, aneh kayak bintang yang kekenyangan. Hehe, namanya bintang laut bantal. Ukurannya bisa besar banget dan tubuhnya empuk. Biasanya dia hidup di dasar laut dan makanannya itu plankton. Hehe. Ya, beginilah resiko mancing di tengah laut. Niatnya pengen dapat ikan segar buat dibawa pulang. Yang nyangkut malah sesuatu yang nggak terduga. Seekor burung iseng malah ikut jadi korban kail. Bukan strike ikan, malah strike sayap terbang. Hehe, lautnya luas tapi yang kena justru makhluk udara. Aduh. Nggak kira-kira rezeki si bapak lagi tokcer banget pagi ini guys. Baru lempar umpan langsung tepat sasaran. Belum habis rasa kaget, malah ada bonus tak terduga. 2 ekor marlin segede gaban berhasil nyangkut juga. Orang lain masih sibuk pasang kail, si bapak udah panen raksasa. Hehe, pagi-pagi udah bikin iri satu kampung sama hasilnya. Nah ini dia guys gigi si cumi yang sering bikin orang penasaran. Ada yang baru lihat? Yap, bentuknya mirip paruh burung. Fungsinya buat ngerobek mangsa biar gampang ditelan. Kalau kena tangan bisa juga bikin perih. Jadi kalau dapat cumi-cumi jangan asal dipegang. Hati-hati biar nggak pulang bawa luka gratis ya. Hehe. Waduh, baru juga nyampe spot mancing, udah ada drama. Belum sempat lempar umpan, yang punya kawasan nongol. Si buaya datang dengan gaya tenang tapi bikin merinding. Santai berenang tapi sukses bikin jantung loncat. Hehe, untung aja belum sempat terjun ke air. Kalau udah keburu nyebur, bisa ikut jadi lauk makan si buaya nih.
Mancing kali ini nggak sesuai harapan, cuma dapat satu ekor. Karena greget, ikan itu akhirnya dibuang ke laut. Nggak lama malah ada kejutan di depan mata. Si tuna babon langsung nyamber ikan yang tadi kita buang. Rasanya pengen emosi, tapi cuma bisa bengong. Lama-lama kepikiran juga nih, buat nyelam sambil ikut rebutan di bawah sana. Hehe. Mantep juga nih si abang berhasil punya jurus lawan ikan marlin. Mainnya ngapung di tengah laut bareng si kapten pula. Hehe, tarikannya bikin Joran hampir nyanyi keroncong. Antara mimpi atau kenyataan susah bedain. Marlin emang terkenal raja kecepatan di laut, tapi kali ini berhasil juga dibikin nurut sama si abang. Hehe. Dah lah guys, daripada mancing gak dapet-dapet, mungkin belum rezeki atau spotnya emang sepi ikan. Daripada bengong, mending ganti haluan aja. Langsung ke pasar sambil pura-pura mancing depan penjual. Ikan udah ada, tinggal colok aja biar kerasa strike tipis-tipis. Maaf ya bu, ini cuma strategi biar Joran gak nganggur. Hehe. Tes gigi tajam si piranha guys. Ngeri-ngeri sedep deh liatnya nih. Giginya rapi banget kayak silet berjalan. Hehe. Kalau sampai kena tangan bisa habis dalam sekejap. Bisa-bisanya dapat strike ikan ganas beginian. Piranha emang terkenal di sungai Amazon dan ikan ini adalah predator sejati. Tapi kali ini jadi rezeki mancing yang bikin deg-degan. Minggir dulu semuanya, jagoan lagi lewat nih. Entah gimana konsepnya, saya juga masih bingung. Baru dapat satu ekor, bukannya dilepas ke wadah, malah dicangking begitu aja pakai joran. Ini gaya sombong atau emang ogah megang ikan ya? Waduh, lagi asik mancing sambil ngelamun di pinggir pantai, tiba-tiba ada gerakan mencurigakan di bebatuan. Kirain ular, ternyata sidat lagi berburu kepiting. Dasar bandel, nggak lihat apa di sini ada orang. Hehe, santai aja, kita rekam biar ada bukti kelakuannya ya. Kasian banget lihat si bapak jalan sambil bungkuk. Kirain lagi gendong tuyul, ternyata ada rahasianya. Rupanya di punggungnya ada beban berat banget. Itu hasil tangkapan di laut. Seekor jiti babon naik juga. Mantap, satu ekor aja udah bisa bikin badan nunduk ya pak. Hehe. Gacor juga nih si bapak mancing pakai casting guys. Tapi ada yang bikin salfok sama mulut si ikan ini. Pas mangap, waktu dicek pelan-pelan ternyata ada benda yang nyangkut di dalam. Benar saja, gurita kecil sudah nggak bergerak nongol dari situ. Wah, kayaknya ikan ini baru saja kelar makan siang mewah nih. Hehe. Si bocil ngapain tuh? Kayak lagi nyariin sesuatu jatuh. Kirain kelereng nyasar, ternyata ada yang bikin kaget. Diam-diam dia berhasil nyomot kepiting dari sela-sela batu. Tangannya kecil, tapi berani adu kuat sama si capit gede. Bocilnya senyum menang, kepitingnya cuma bisa pasrah. Hehe. Para nelayan kaget banget, jarinya nyangkut ikan pari segede kapal. Ternyata pari manta, beratnya bisa ratusan kilo guys. Jenis ini nggak boleh dimakan ya, soalnya dilindungi. Harus dilepas lagi ke laut biar rame penghuninya. Wih, momen langka bikin nelayan deg-degan nih. Hehe. Lagi-lagi resiko mancing di tengah laut pasti ada aja yang begal guys. Udah strike gede, sisanya cuma kepala doang bikin greget. Untung para pemancing sabar, nggak langsung ngamuk di tengah laut. Hehe, yang bikin kaget pas dibelek perutnya, isinya ikan-ikan kecil yang numpuk. Wah, berarti ini ikan baru aja pulang berburu sebelum ketangkep guys. Wih, dapat cumi babon fresh baru naik nih guys. Si bapak kelihatan udah nggak sabaran banget. Langsung aja disikat mentah-mentah. Aduh, lapar kali ya. Padahal kalau dibakar dulu pasti lebih mantap rasanya. Sabar dulu pak, biar makannya jos plus nggak bikin perut protes. Hehe. Sok, gosok, gosok. Si bapak lagi ngapain coba guys? Ternyata jeruk nipis lagi diolesin ke kerang. Unik juga ya. Ternyata ini cara ampuh biar si kerang buka mulut. Jangan kaget ya. Itu yang keluar kayak lidah menjulur panjang. Aslinya itu daging kerang guys. Salah satu bagian buat dia makan. Hehe. Memang paling seru kalau lagi nyari si timun laut nih guys. Bentuknya unik, bikin penasaran siapa aja yang lihat. Ada yang di sini pernah makan timun laut ini belum? Nah, kalau di tempat kalian biasanya disebut apa sih guys? Coba komen di bawah ya, biar tahu nama uniknya di daerah kalian masing-masing nih. Hehe. Serem banget guys. Kali ini strike di tengah laut dapat beginian. Mulutnya lebar, gigi runcing, bener-bener bikin merinding liatnya. Ternyata ini ikan anglerfish atau monkfish. Penghuni laut dalam biasanya hidup di dasar laut gelap. Ngendap sambil nunggu mangsa lewat. Makanannya ikan kecil, cumi, pokoknya apa aja yang nyasar langsung ditelan. Hehe. Dari kejauhan awalnya dikira karang doang, diam dan gak gerak. Pas dideketin ternyata kepiting babon guys. Lihat capitnya, gede banget sampai bikin merinding. Kalau salah pegang bisa-bisa jari ikut kepotong nih. Nah kalau kamu nemu beginian, enaknya diapain ya guys?
Mancing udah modal banyak, beli udang 2 kilo buat umpan. Tadinya hidup, keburu mati duluan. Malah strike tetap aja mocel. Hehe, udahlah daripada buang waktu, mancing gak dapat-dapat. Mending si udang kita lalap aja langsung. Cocol pakai sambal, makin mantap. Strike kagak, perut kenyang, guys. Hari ini resmi punya hobi baru. Yap, mancing guys. Awalnya cuma ikut-ikutan temen, malah kebeli joran sendiri. Lihat nih gaya pertama lempar joran, bikin jantungan. Soalnya bukan cuma umpannya yang terbang, orangnya juga ke bawah jauh. Waduh, lempar joran rasa olahraga ekstrim ya. Hehe.